Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah. Kita tahu pada saat ini jenis resiko perbankan syariah ada 8: pembiayaan, strategik, reputasi, hukum, kepatuhan, operasional, likuiditas, pasar. Untuk saat ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai resiko likuiditas. Baik, untuk selanjutnya mengenai pengertian resiko likuiditas. Resiko likuiditas berasal dari dua kata, resiko dan likuiditas. Resiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi yang mengambil keputusan. Yang kedua yaitu likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek utang dalam tepat waktu, termasuk melunasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Jadi, resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan yang baik. Jenis resiko likuiditas. Resiko likuiditas terdiri dari dua jenis, antara lain yang pertama resiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain. Yang kedua, risiko likuiditas aset atau asset liquidity risk. Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar atau market disruption yang parah. Faktor-faktor terjadinya risiko likuiditas bank Islam atau syariah antara lain yang pertama, pada saat terjadinya penarikan dana simpanan berjumlah besar, bank Islam atau syariah tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Yang kedua, ketika bank Islam atau syariah telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur, dan pada saat realisasi, bank Islam atau syariah tidak memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, terjadinya penarikan simpanan yang cukup besar dan bank Islam atau syariah tidak memiliki aset yang dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabah. Yang keempat, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki, memicu ketidakpercayaan nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank. Selanjutnya yaitu manajemen likuiditas. Menurut Rifai, ada 4 macam teori likuiditas, yakni yang pertama, commercial loan theory. Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya atau self-liquidating. Self-liquidating berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali. Yang kedua, shiftability theory. Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, yang antara lain pada saat sistem perbankan membutuhkan likuiditas dalam waktu yang bersamaan, dilakukan dengan menjual sekuritas untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, sehingga dalam saat yang bersamaan bank-bank menjadi penjual sekuritas. Namun, bagi negara yang memiliki bank sentral yang sudah berjalan dengan baik, situasi tersebut tidak menjadi masalah, karena bank sentral akan melakukan tindakan dengan membeli surat-surat berharga semua bank. Namun, pada saat sistem bank sentral yang belum maju dan berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi masalah pada sistem perbankan di negara tersebut. Yang ketiga yaitu anticipated income theory.
Teori ini berarti semua dana yang dialokasikan atau setiap upaya pengalokasian dana ditunjukkan pada sektor yang fleksibel dan layak untuk yang akan menguntungkan bagi bank. Kelemahan dari the anticipated income theory adalah menganggap semua kredit dapat ditagih sesuai waktu yang dijadwalkan, tanpa memberikan kemungkinan terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh debitur akibat faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal dapat berupa resesi ekonomi yang berkepanjangan, regulasi yang kurang mendukung, maupun bencana alam. Faktor internal dapat berupa mismanagement atau kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan terampil. Yang terakhir yaitu the liability management theory. Teori ini melihat bagaimana bank dapat mengelola pasifanya sedemikian rupa sehingga pasifa itu dapat menjadi sumber likuiditas. Adapun likuiditas yang diperlukan, yang pertama, untuk menghadapi penarikan oleh nasabah, yang kedua, memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, dan yang ketiga, memenuhi permintaan pembiayaan dari nasabah. Selanjutnya membahas mengenai proses manajemen risiko likuiditas. Dalam pelaksanaannya, proses ini melalui langkah-langkah diantaranya. Yang pertama, identifikasi risiko dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk, dan kegiatan usaha. Yang kedua, pemantauan risiko dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Yang ketiga, pengukuran risiko dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam manajemen likuiditas yang baik, haruslah diawali dengan proses pengukuran likuiditas pada Bank Islam dan diakhiri dengan berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan Bank Islam. Proses manajemen likuiditas diantaranya, yang pertama, penetapan risk appetite. Risk appetite adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Risk appetite terdiri atas dua komponen, yaitu risk tolerance dan risk limit. Risk tolerance menunjukkan seberapa banyak cadangan modal yang secara kuantitatif dipersiapkan untuk mengantisipasi risiko. Sedangkan risk limit adalah batas toleransi risiko yang diperkenankan untuk lebih granular, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima pada level unit bisnis atau divisi. Yang kedua, identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko dilakukan secara menyeluruh. Jenis risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampak yang diakibatkan oleh risiko tersebut. Yang ketiga, pengukuran risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas diawali dengan identifikasi berbagai komponen pada aset dan liabilitas yang sangat terkait dengan likuiditas Bank Islam. Yang keempat, mitigasi risiko likuiditas. Mitigasi adalah suatu langkah pencegahan untuk menanggulangi risiko yang ada. Secara umum, proses manajemen risiko likuiditas tidak jauh beda dengan risiko lainnya. Khusus untuk risiko likuiditas, praktek manajemen risiko harus dilakukan dalam upaya menjaga agar Bank Islam berada pada tingkat likuiditas optimal, di mana kelebihan dan kekurangan likuiditas dapat dihindari. Yang kelima, proses review risiko. Dalam sebuah proses kegiatan tentu akan lebih baik apabila terdapat proses evaluasi atau review. Begitu pula pada proses manajemen risiko. Juga terdapat tahapan pengevaluasian setelah analisis serta proses manajemen risiko yang telah dilakukan. Evaluasi risiko merupakan hal yang sangat penting karena akan menentukan langkah dan tindakan yang akan diambil manajemen untuk mengelola risiko tersebut.
Selanjutnya ada besar kecilnya risiko likuiditas. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk memperhatikan tingkat fluktuasi dana. Yang kedua, ketepatan dalam mengukur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS. Yang ketiga, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Yang keempat, kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya. Selanjutnya, ada pengelolaan risiko likuiditas. Pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dengan pengelolaan yang baik, bank dapat meyakinkan nasabah bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank harus memastikan agar tetap liquid agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam likuiditas, terdapat dua resiko, yaitu resiko ketika bank kelebihan dana dan resiko ketika bank kekurangan dana. Kesimpulan dari materi yang dibahas yaitu resiko likuiditas berasal dari dua kata, yakni resiko dan likuiditas. Resiko adalah konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi yang mengambil keputusan. Sedangkan likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang pada tepat waktu, termasuk melunasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan. Jenis risiko likuiditas ada dua, yaitu yang pertama, risiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu memperoleh sumber dana atau pinjaman pendanaan dari sumber lain. Yang kedua, risiko likuiditas aset atau asset liquidity risk. Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah. Dalam perbankan syariah tidak dapat dipungkiri memiliki risiko dalam sistem operasional yang dijalankannya. Ada beberapa risiko, salah satunya yakni risiko likuiditas, sehingga bank sudah mengantisipasikan terjadinya hal-hal seperti itu atau membuat langkah-langkah strategi atas risiko likuiditas yang akan dihadapi, diantaranya dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai resiko likuiditas. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.